Shalom, perkenalkan nama saya Eunike Angelika Stefani Andagi. Saya mahasiswa dari non-regular semester 3 Prodi Pak Esteterial. Saya di sini akan membahas tentang pergaulan mahasiswa menurut 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Di sini saya akan membahas tentang pergaulan. Pertama, apakah yang dimaksud pergaulan itu? Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dilakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi mahasiswa yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia ini, biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, bahkan ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Pergaulan yang buruk atau pergaulan yang bebas merupakan tantangan bagi anak muda Kristen. Pergaulan yang buruk merupakan pergaulan atau jalinan pertemanan yang bersifat jahat, rusak, dan tidak baik. Ini terjadi karena salah menentukan lingkungan pertemanan serta rasa ingin tahu dan sikap yang masih belum kuat dan berubah-ubah. Itulah pentingnya Amsal 22 ayat 24-25 yang berkata, "Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan orang pemarah, supaya engkau jangan biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri." Masih banyak pemuda Kristen yang berkekurangan pengetahuan tentang kekristenan dan belum bertumbuh secara rohani, sehingga mereka mudah terpengaruh dalam hal bergaul bebas sebab mereka tidak memiliki prinsip yang kuat. Mereka adalah pemuda yang mengenal kebenaran, namun tidak mengerti, sehingga jalinan pertemanan mereka menjadi salah dan mengakibatkan jerat bagi diri mereka sendiri. Masa muda mereka merupakan masa keemasan di mana para muda atau para anak muda memiliki keunggulan dalam segala hal selain usia yang brilian, semangat yang membara, kekuatan fisik yang mendukung, memiliki ide yang masih segar, dan tekad yang kuat. Usia anak muda adalah usia masa pembekalan dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke masa tua, seperti memantapkan iman, mengendalikan keinginan, dan meyakinkan diri mengejar karir. Tahap pemuda merupakan tahap di mana mereka mulai mengambil keputusan sendiri dalam memilih yang baik dan tidak baik, termasuk dalam beretika, sebab etika yang benar merupakan nilai yang seharusnya dimiliki oleh pemuda Kristen. Namun, tidak sedikit pemuda Kristen terlena dengan masa muda yang mereka hadapi, terlalu menikmati gaya hidup, dan terbuai akan kenyamanan dan keinginan yang mereka miliki dan dunia sajikan. Makna pergaulan menurut 1 Korintus 15 ayat 33-34. Pergaulan merupakan hubungan yang dibangun antara orang tersebut dengan orang lain, sehingga dari pergaulan itu seseorang bisa mengenal teman yang bergaul dengan dia ketika dia menjalin interaksi dengan orang tersebut. Dalam Alkitab ada nasihat yang memberi peringatan tentang menjauhi dan tidak duduk bergaul dengan orang yang tidak mengenal Allah sesungguhnya. Terdapat dalam Keluaran 34 ayat 15, Ulangan 13 ayat 13, dan Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, merupakan suatu kebodohan dan akibatnya binasa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33,
Paulus menasihatkan jemaat Korintus untuk jangan disesatkan oleh pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Orang yang tidak menjaga pergaulan bisa tersesat. Selanjutnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 34, Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar sadar kembali dan tidak berbuat dosa, karena di antara kamu ada yang tidak mengenal Allah, dan hal ini dikatakan Paulus supaya jemaat merasa malu. Kemudian kita akan membahas tentang pemuda. Pemuda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang masih muda secara usia, yang mengalami perkembangan fisik dan mental sehingga suasana hati mudah berubah. Dan pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik untuk saat ini maupun yang akan datang, dan biasa disebut harapan bangsa. Ada dua macam tantangan yang dihadapi oleh pemuda Kristen di masa sekarang dalam bergaul. Yang pertama ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal merupakan tantangan yang berasal dari luar diri sendiri yang berurusan dengan lingkungan. Pengaruh orang lain bagi perasaan dan sikap mental berperan penting bagi perubahan hidup. Pemuda Kristen tidak dapat dipisahkan dari lingkungan di mana dia tinggal karena dari lingkungan tersebut. Keluarga merupakan komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama ketika mereka dilahirkan dan tempat pertama mereka mendapatkan pengajaran. Namun meski keluarga adalah lingkungan yang pertama memberi pengajaran, ternyata keluarga juga menjadi salah satu tantangan pemuda dalam hidup mencari jati diri. Kehidupan dalam bermasyarakat sangat berpengaruh bagi kehidupan pemuda dalam relasi dan berinteraksi dengan sesama, karena masyarakat tempat pemuda tinggal memberikan pengaruh besar, baik itu pengaruh baik ataupun pengaruh buruk. Yang kedua adalah tantangan internal. Tantangan internal para pemuda Kristen mengalami tantangan dari dalam untuk dapat berkata tidak terhadap dosa. Penyebab pemuda terbawa arus ialah karena dunia atau dosa menawarkan sesuatu yang memuaskan keinginan dagingnya. Jikalau mereka berkata tidak, kemungkinan besar mereka akan dikucilkan dan ditinggalkan oleh orang-orang yang berteman dengan orang tersebut, sehingga tidak ada yang berteman dengan dia. Ada pemuda Kristen yang kekurangan pengetahuan tentang firman Tuhan yang mengakibatkan mereka tidak bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, dan akibatnya mereka kesusahan melawan dosa. Beberapa penyebab pemuda Kristen memiliki spiritual yang lemah ialah dimulai dari rumah atau keluarga. Aplikasi makna pergaulan menurut 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34, yaitu bagi pemuda Kristen masa kini, jangan mudah dibohongi. Makna pergaulan bagi pemuda Kristen yang sesungguhnya adalah pergaulan yang tidak membohongi, tidak menipu, dan tidak menyesatkan temannya. Menghindari pergaulan yang merusak. Pergaulan yang merusak merupakan pergaulan yang membunuh dan menghancurkan tujuan serta cita-cita seorang di masa depan. Pemuda harus lebih selektif dalam memilih teman. Pergaulan yang benar merupakan perkumpulan pemuda yang saling menguatkan dalam iman dan memberi pengaruh yang positif. Karakter moral dalam hidup benar. Karakter moral yang baik dan untuk hidup benar merupakan sesuatu yang tidak mudah dibentuk dan dipertahankan. Kebiasaan ini bisa hilang apabila tidak memiliki kekuatan yang tangguh. Kerusakan moral pada anak disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama pada anak dan kasih sayang. Pendidikan agama dapat menjadi solusi dari permasalahan kerusakan moral anak. Dengan adanya pendidikan agama, diharapkan anak dapat menerapkan nilai-nilai moral, sopan santun, norma, dan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dosa merupakan perbuatan yang selalu menggoda dan memberi kenikmatan dunia kepada manusia, namun juga merupakan kehancuran saat tidak sadar
dengan yang dilakukan. Mengenal Allah, pergaulan yang benar adalah mengenal Tuhan yang memberi ajaran yang benar dan tidak menyesatkan, juga mengerti dan mengenal siapa Tuhan yang dipercaya. Seseorang yang mengenal Allah adalah mereka yang mengaku dengan mulut dan menerima dengan hati, dan serta yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan supaya tidak salah arah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini mengenai pergaulan mahasiswa menurut 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34 adalah aplikasi bagi pemuda Kristen masa kini ialah memahami dan menjadi pelaku firman Tuhan supaya tidak mudah dibohongi, bersikap selektif dalam memilih teman, bukan berdasarkan kelas sosial melainkan berdasarkan kehidupan sehari-harinya, memiliki kebiasaan yang baik dengan cara bergaul dengan orang yang memiliki kerohanian dan membiasakan melakukannya. Terima kasih, inilah pembelajaran yang dapat saya sampaikan secara langsung. Mungkin ada kesalahan di dalam pembelajaran ini, mohon dimaafkan dan terima kasih. Shalom.